Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Sudah lama kita tidak mereview Android TV Box dan kali ini kita kedatangan sebuah Android TV Box lagi. Dimana untuk boxnya seperti yang teman-teman lihat di sini adalah seperti yang terlihat ya. Dimana sangat simpel sekali, dominasi warnanya itu adalah putih dan hijau. Dimana di sini pada bagian box di atasnya itu terdapat tulisan Smart Your Life dan pastinya ini juga sudah mendukung koneksinya ke televisi yaitu menggunakan HDMI. Nah, untuk mereknya sendiri di sini tidak tercantum atau tidak tertulis. Namun di sini ini mereknya itu adalah Tanik, di mana tipenya ada banyak ya, atau modelnya di situ ada banyak. Dan ini modelnya adalah TX5 seperti yang sudah di checklist di sini. Di mana untuk RAM-nya adalah 4 GB, sementara untuk ROM atau internal storage-nya itu adalah sebesar 32 GB. Lalu untuk Wi-Fi sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Jadi cukup komplit sekali sih sebenarnya di sini. Nah, untuk ROM-nya ini jikalau 32 GB dirasa masih kurang, maka ini sudah mendukung dengan menggunakan SD card atau TF card seperti yang tertulis di bagian depan boxnya. Dimana untuk berbagai macam fitur secara umum bisa kita lihat di sini sudah mendukung HDMI untuk koneksi ke televisi. Lalu di sini juga sudah terdapat Ethernet port-nya, yaitu koneksi dengan menggunakan kabelan. Itu merupakan koneksi yang lebih stabil, Wi-Fi seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Dan pastinya di sini juga sudah terdapat USB port-nya tentunya. Nah, untuk isi di dalamnya kita akan coba cek saja ya, kita lihat kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti biasa kita sudah mendapatkan user manual atau buku petunjuk penggunaannya. Ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Namun ini bisa dijadikan sebagai referensi jikalau mendapatkan kendala pada saat pengoperasian dari Android TV Box ini. Lalu kita juga sudah mendapatkan kabel HDMI seperti ini, walaupun sebenarnya ini kualitasnya adalah biasa-biasa saja. Dan sepertinya ini pendek ya, panjangnya palingan sekitar 1 meteran saja. Jadi kalau seandainya memiliki budget yang lebih, ada baiknya ini diganti dengan kualitas yang lebih baik, karena itu nanti akan mempengaruhi kualitas video dan juga untuk kualitas audionya. Dan ini adalah untuk adaptornya, kurang lebih adalah seperti ini. Panjang kabel biasanya juga sih 1,5 meter ya, kebanyakan adalah seperti itu. Nah, untuk outputnya di sini dia menggunakan 5 volt 2 ampere. Nah, seperti yang terlihat, mudah-mudahan di kamera bisa terlihat dengan jelas. Jadi harus hati-hati kalau seandainya ingin mengganti adaptornya dengan adaptor yang lain, pastikan outputnya adalah sama. Jikalau berbeda, misalnya kita menggunakan 12 volt, misalnya begitu, maka untuk Android TV Box-nya bisa saja rusak pada akhirnya. Dan ini adalah untuk remote control-nya. Kita buka saja, kita keluarkan dari plastiknya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini bentuknya atau desainnya adalah seperti kebanyakan dari remote Android TV Box. Kebanyakan ya, begitu ya. Hampir sama seperti keluaran dari Xiaomi, di mana di sini sudah ada tombol navigasi atau shortcut untuk Netflix dan YouTube tentunya. Nah, untuk mouse-nya juga sudah ada, jadi tinggal kita tekan-tekan saja. Dan di remote control-nya ini sudah mendukung untuk voice command, ada tombolnya di sini, jadi bisa menggunakan perintah suara. Tombol navigasi empuk, enak pada saat kita tekan, begitupun juga dengan tombol-tombol yang lainnya termasuk tombol volumenya. Untuk baterai dia menggunakan, kita buka saja. Di mana baterainya di sini dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Untuk baterai tidak disediakan dalam paket penjualan, jadi teman-teman harus membelinya secara terpisah. Mungkin saja ini adalah untuk keamanan dalam proses pengirimannya. Nah, ini adalah untuk Android TV Box-nya. Ini yang paling penting sekali, mereknya adalah Tanik seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Tipenya adalah TX5 begitu ya. Untuk sisi bagian atasnya, nah ini desainnya cukup menarik, simpel sih sebenarnya tapi menjadi keren ya. Di mana warnanya itu adalah hitam doff, bukan merupakan hitam glossy. Kalau saya sendiri sih lebih senang warnanya itu adalah hitam doff seperti ini, karena tidak meninggalkan sidik jari, jadi tidak gampang untuk kotor. Nah, ini ada semacam ya semacam variasi tambahan begitu ya, di mana ini ada terbuat dari mika begitu. Jadi kesannya itu menjadi lebih keren lagi. Nah, untuk LED display-nya terdapat pada sisi bagian atas, pada bagian samping depannya seperti yang kita lihat seperti ini. Setelah kita nyalakan kurang lebih adalah seperti ini penampakannya, di mana berbagai macam informasi dapat kita lihat di situ. Kemudian pada sisi bagian sebelah kanannya
di mana di situ terdapat 2 buah port USB, di mana untuk port USB-nya ini masih menggunakan versi 2, sayangnya tidak menggunakan versi 3. Lalu di sini juga ada slot untuk micro SD-nya. Kemudian di bagian sisi yang lainnya tidak terdapat slot apapun, jadi di sini hanya terdapat ventilasi udara saja. Dan di bagian belakangnya seperti yang kita perhatikan di sini ada AV out-nya. Jikalau teman-teman masih menggunakan televisi tabung, maka ini masih tetap bisa digunakan. Tetapi untuk kabelnya harus dibeli secara terpisah karena tidak disediakan dalam paket penjualannya. Sudah ada LAN port-nya yang ini. Bukan LAN port, ini adalah optical port-nya. Jadi kalau seandainya untuk audionya memiliki home theater misalnya begitu, maka bisa dengan menggunakan ini untuk menghasilkan kualitas suara yang lebih wow lagi begitu, misalnya untuk Dolby Audio dan seterusnya. Atau kita sebut juga dengan SPDIF port atau optical port, itu adalah sama saja. Dan ini adalah untuk LAN portnya, koneksi ke jaringan internet, dan ini adalah port HDMI-nya untuk terkoneksi ke jaringan televisi juga. Ada 2 option, bisa menggunakan kabel AV out dan bisa juga dengan menggunakan kabel HDMI. Kabelnya sudah disediakan nih seperti yang ini ya. Dan ini adalah port untuk adaptornya seperti itu. Nah, di bagian bawahnya seperti yang teman-teman lihat di sini, ventilasi udaranya sangat banyak sekali. Jadi ini harusnya stabil ya suhunya. Walaupun ini kita pakai dalam durasi waktu yang lama, bahkan nyala 24 jam pun harusnya ini aman sih sebenarnya. Ada ventilasi udara di sini dan juga di bagian bawahnya rame ventilasi udaranya. Dan untuk lebih aman lagi sih sebaiknya tetap menggunakan cooling fan ya, seperti yang sudah kita sarankan di video-video sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana performance dari Android TV Box Tanix TX5 ini. Berikut ini merupakan tampilan dari bootingnya. Untuk penggunaan pertama kali, maka kita harus melakukan proses pairing remote control terlebih dahulu sesuai dengan petunjuk. Nah, ini proses pairingnya sudah selesai. Lalu kita lanjutkan proses setup lainnya sesuai dengan petunjuk yang tersedia. Dan inilah tampilan home screen-nya. Tampilan home screen-nya sama seperti Google TV, sama seperti yang terdapat pada Xiaomi Mi Box X Gen 3. TV Box ini mendukung penggunaan mouse dan keyboard, baik USB maupun Bluetooth. Jika membutuhkan port USB lebih dari 2, maka dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub. Untuk terkoneksi ke jaringan internet dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan kabel LAN dan Wi-Fi. Nah, di sini sekarang kita menggunakan jaringan Wi-Fi. Sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk tangkapan modul Wi-Fi-nya sangat bagus, dengan jarak ke sumber Wi-Fi 10 meteran, dengan halangan dinding masih dapat ditangkap dengan baik. Berikut ini perbandingan hasil speed test menggunakan kabel LAN dan Wi-Fi, Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Adapun bandwidth yang kita gunakan adalah 200 Mbps dengan provider MyRepublic. Jelas terlihat terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Terdapat fitur hotspot, dan inilah hasil speed testnya dengan bandwidth 200 Mbps. Jelas terlihat kecepatannya jauh sekali menurun. Desain remote control mirip dengan Mi Box S dan sama dengan TX60 Pro dengan 2 tombol shortcut yaitu Netflix dan YouTube. Berikut tampilan menu pilihan setting pada TV Box ini. TV Box ini menggunakan sistem operasi Android 14 yang sudah dikostumasi tampilannya menyerupai Google TV. Untuk sistem operasinya ini tidak akan mendapatkan update secara berkala. Sudah mendukung HDMI CEC, jadi cukup dengan menekan tombol power ini saja untuk mematikan dan menyalakan televisi. Pastikan fiturnya sudah diaktifkan. Memiliki Bluetooth yang sudah mendukung multi Bluetooth connection, di mana banyak perangkat Bluetooth yang dapat terkoneksi secara bersamaan. Jika memiliki perangkat sound processing dengan fitur Dolby Audio dan turunannya, maka Android TV Box ini merupakan pasangan yang tepat. Dengan fitur Dolby Audio yang dimilikinya, suara menyebar merata, menggelegar, seimbang, dan detail serasa menghadirkan bioskop di tengah rumah kita. Untuk membuka YouTube dan aplikasi lain cukup gampang, cukup dengan menggunakan perintah suara saja. Open YouTube. Opening.
YouTube for Android TV. Perintah suara juga dapat digunakan untuk mencari apa yang akan ditonton dan untuk mendapatkan informasi tertentu yang diinginkan. Show me the best university in Indonesia. Here is information from US News and World Report. Untuk resolusi sudah mendukung resolusi 4K dan HDR. Jika ingin menikmatinya, pastikan televisi yang digunakan sudah mendukung fitur tersebut, di mana gambar menjadi lebih tajam, detail, dan enak dipandang mata. Mendukung YouTube dengan resolusi 4K dan HDR, namun sayangnya terkadang dengan resolusi ini video menjadi freeze dan menjadi tidak lancar untuk koneksi internet padahal aman dengan bandwidth 200 Mbps. Untuk review lebih lanjut, kita gunakan aplikasi AIDA 64, DRM Info, dan DevCheck untuk memastikan spesifikasi Android TV Box ini. Tanic TX5 menggunakan CPU ARM Logic S905Y5 quad-core A55 dengan kecepatan masing-masing core-nya adalah 1704 MHz. Adapun RAM-nya adalah 4 GB dengan internal storage 25,24 GB dari total 32 GB. Untuk Bluetooth masih menggunakan Bluetooth versi 4 sayangnya, sudah mendukung multi Bluetooth connection di mana lebih dari satu perangkat Bluetooth dapat dikoneksikan secara bersamaan. Menggunakan GPU Mali G31 dengan refresh rate 60Hz dan OpenGL ES 3.2. Untuk kategori Android TV Box ini sudah termasuk baik, enak dan lancar digunakan untuk bermain games tertentu seperti game simulator PSP dan game-game yang dapat di-download di Play Store. Sebaiknya gunakan gamepad agar lebih seru, mendukung gamepad Bluetooth dan 2,4 GHz. Untuk Wi-Fi seperti yang sudah disebutkan di atas sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan tangkapan sinyal yang cukup baik. Jelas terlihat sistem operasi yang digunakan adalah Android 14 Upside Down Cake dengan statusnya sudah di root. Untuk lebih memastikannya kita gunakan DevCheck sebagai pembanding. Dan ternyata hasilnya adalah sama. Tanix TX5 sudah dilengkapi dengan sensor temperatur, sehingga kita dapat memonitor suhu dari TV Box ini. Untuk pemakaian jangka panjang disarankan untuk menggunakan cooling pad. Beberapa pilihan terbaik sudah pernah kita review, silakan di-browsing saja di channel ini. Sudah mendukung kodek AV1, VP9, H264, dan H265 atau disebut juga dengan HEV-C. Sangat disayangkan sekali TV Box ini tidak Google Certified, yang berarti semua aplikasi dari Google Play Store tidak tersertifikasi, sehingga rentan terhadap ancaman virus, malware, dan sejenisnya. TV Box ini juga tidak Netflix Certified dengan DRM Security Level L3. Walaupun begitu, Netflix masih dapat dinikmati dengan resolusi standar definition. Untuk kendali Netflix membutuhkan mouse dan atau keyboard, lebih rumit jika menggunakan remote control. Sama halnya dengan Netflix, Prime Video pun hanya bisa berjalan di resolusi standar definition saja. TV Box ini tidak mendukung Chromecast built-in untuk casting. Untuk casting dapat menggunakan aplikasi AirScreen. Kita tekan tombol-tombol pengoperasiannya semuanya dapat dijangkau dengan mudah dan baik. Sementara untuk mirroring dapat menggunakan aplikasi yang sudah tersedia yaitu Miracast. Berikut ini hasil benchmarking Android TV Box ini menggunakan Geekbench 5. Dan berikut perbandingannya dengan TV Box lainnya. Kualitas gambar tajam mendukung kodek HEV-C H265 dan berikut ini kualitas audio videonya. Berikut daya yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Tanix TX5 menggunakan sistem operasi Android 14 dengan tampilan Google TV, didukung dengan CPU ARM Logic, GPU Mali G31, RAM 4 GB dan ROM 32 GB. Tidak Google Certified dan Netflix Certified. Tidak memiliki fitur Chromecast built-in. Dapat memutar YouTube dengan resolusi maksimal 4K, didukung fitur HDR, sehingga gambar lebih detail, tajam, dan bersih. Untuk koneksi ke jaringan internet dapat menggunakan kabel dan Wi-Fi. Sudah mendukung dual band Wi-Fi, 2,4 GHz dan 5 GHz. Tidak kalah pentingnya, untuk kemudahan operasi Android TV Box ini sudah mendukung Google Assistant. Ventilasi udara cukup banyak, sehingga suhunya dapat terkendali dengan baik. Jadi dengan begitu, Tanix TX5 patut dipertimbangkan untuk TV Box di kelas yang sama. Baik, demikianlah video review ini, semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru.
Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.